Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Mirae Asset Sekuritas. IHSG akhir pekan ini ditutup melemah tipis 0,02%, pemirsa, ke level 6.922. Dan untuk membahas prospek IHSG di tengah banyak sentimen negatif, kita sudah bersama dengan Juan Octavianus, analis Mirae Asset Sekuritas. Selamat sore, Bang Juan. Ya, selamat sore. Ya, apakah dengan berbagai sentimen termasuk adalah inflasi Amerika yang ke level tertinggi dan juga perkembangan negatif Ukraina-Rusia ini masih menjadi sentimen negatif untuk IHSG sepanjang hari ini? Ya, jadi kalau kita melihat memang dari pelaku pasar itu masih mencermati ya perkembangan dari geopolitical tension antara Ukraina dan juga dari Rusia. Kita juga tahu bahwa perkembangannya adalah dari gencatan senjata dan juga dari pertemuan antara kedua negara tersebut berlangsung kurang baik, sehingga inilah yang sebenarnya diantisipasi oleh sisi pelaku pasar sehingga mereka cenderung lebih konservatif. Selain itu juga kita melihat sebenarnya dari data inflasi di US di bulan Februari ini juga menjadi sebuah ketakutan investor ya terkait dengan hal tersebut. Sehingga ini yang menjadi refleksi atau juga tercermin dari harga pasar di mana memang IHSG menurun pada hari ini. Apakah ini akan berlanjut hingga pekan depan, Bang Juan? Ya, kita melihat dua sentimen yang tadi kita sudah sebutkan masih akan menjadi concern utama dari investor ya. Karena begini, kalau kita melihat dari perkembangan kasus geopolitical tension ini akan mempengaruhi juga terkait dengan kebijakan The Fed. Apakah mereka nanti bagaimana menanggapi situasi tersebut dan translasinya pada kebijakan menaikkan suku bunga seperti itu ya. Nah, ini juga yang nanti kita lihat apakah nanti dari segi inflasi akan terus bergerak liar. Dikarenakan sebenarnya pada bulan Maret itu nanti kan pada saat rilis ini kan sudah terlihat ya, tercermin dari harga komoditi dan juga harga energi. Ini kita agak sulit bisa bilang bahwa sebenarnya dari segi inflasi di bulan Maret bisa lebih melandai di beberapa bulan ke depan juga. Makanya sebenarnya ini kita lihat masih akan menjadi pemberat ya buat dari sentimen buat IHSG sendiri. Baik, artinya memang hingga penutupan ini kita melihat kekhawatiran pasar sudah mulai tampak di pasar modal kita. Tapi bagaimana dengan investor asing yang masuk ke Indonesia? Apakah juga punya kekhawatiran yang sama untuk bursa Indonesia? Kita melihat di minggu ini sebenarnya info asing cukup tinggi ya. Ini juga sebenarnya didorong dari kalau kita melihat prospek dari Indonesia sebagai salah satu beneficiary dari komoditi boom prices. Ini juga makanya sebenarnya banyak sekali attractiveness dari investor datang ke kita. Lalu juga sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya dari expectation dari pertumbuhan ekonomi juga dibandingkan dengan peers, kita juga memiliki memiliki advantage di sana ya. Jadi sehingga investor yang mau mencari growth ini bisa masuk ke dalam IHSG kita. Nah, kalau kita lihat juga nanti ketika nanti ada kenaikan suku bunga, ini perpindahan dari inflow ini bisa terjadi perubahan. Makanya sebenarnya investor juga masih wait and see terkait bagaimana kebijakannya dan juga perkembangan terkait dengan nanti antara Ukraina dan juga Rusia, karena ini sangat berperan penting pada ekspektasi ke depan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan juga bagaimana langkah The Fed selanjutnya, kira-kira seperti itu. Baik, tapi Bang Juan, apakah Anda melihat fundamental dalam negeri bisa menahan dorongan dari sentimen-sentimen negatif ini? Kalau kita melihat dari ekonomi Indonesia sendiri, sebenarnya Indonesia sangat diuntungkan ya dari kenaikan harga batu bara dan juga dari CPO yang kita lihat ya. Walaupun sebenarnya concern kita terletak pada kenaikan dari oil ya, karena kan memang oil dengan negara berkembang itu masih berkorelasi negatif ya, dikarenakan mereka banyak membuat sebagai cost instrumen seperti itu. Tapi kalau kita lihat secara fundamental, net-netnya ini masih akan cukup positif buat dari Indonesia, sehingga kita tetap yakin sih buat dari fundamental Indonesia. Baik, jika kita melihat tren dari Bursa Efek Indonesia ini masih cenderung melemah dengan sentimen-sentimen yang ada, bagaimana dengan daya tahan dari big caps yang ada di bursa, Bang Juan? Iya, kalau kita melihat seiring dengan ekspektasi penurunan market ya, biasanya memang investor mungkin akan lebih cenderung konservatif terkait dengan big caps, karena kan big caps adalah pendorong dari segi bursa itu sendiri ya, biasanya secara general. Nah, namun kalau kita melihat memang kita bisa melihat beberapa
big caps yang cukup menarik ini untuk bisa jadi entry point, karena sebenarnya dari segi fundamental dan dari segi prospek di 2022 ini bisa cukup menarik. Jadi kalau kita lihat contohnya seperti saham perbankan, ini masih akan cukup menarik nih buat di 2022 untuk dikoleksi dari sisi pelaku pasar. Jadi kita bisa lebih selektif ya terkait dengan sektor pada saat big cap tersebut seperti itu. Baik, apakah ini bisa kita artikan bahwa investor lebih memilih untuk pindah ke sektor lain yang mungkin lebih menjanjikan dibandingkan keluar dari pasar? Kalau kita melihat sebenarnya sudah ada perpindahan ya, kita bisa lihat dari 10 years bonds dan juga dari beberapa aset safe haven seperti dari harga emas yang trennya ini masih menguat ya. Jadi kalau kita melihat ketakutan investor atau juga dari switching allocation strategi dari investor juga sudah mulai terlihat di antaranya dikarenakan tadi global tension dan juga inflation. Nah, cuman kita melihat sebenarnya buat dari equity sendiri prospeknya masih cukup menarik di tahun ini ya. Apalagi kalau kita melihat yang tadi kita bilang bahwa perbankan kita rasa masih akan bisa menjadi salah satu pilihan buat dari sisi pelaku pasar. Baik, artinya memang masih ada sektor-sektor yang masih menarik untuk bisa dicermati saat ini. Nah, apakah sektor-sektor ini memang yang langsung berkaitan dengan inflasi, Bang Juan? Ya, kita bisa melihat seperti contohnya dari komoditi ya. Kita bisa lihat seperti yang energy related seperti coal, itu kita lihat prospeknya sangat positif ya, di mana memang selain dari harga komoditinya juga menarik, ini mereka juga strategi dari manajemennya juga pengen catch the opportunity buat di tahun ini. Seperti contohnya beberapa emiten sudah memperlihatkan bahwa guidance di tahun ini mereka akan menaikkan dari production yang translating mungkin nanti akan ke sales volume-nya akan jauh lebih tinggi di tahun ini. Maka kita bisa expect sebenarnya buat dari pemain-pemain seperti batu bara itu bisa earnings-nya akan bertumbuh ya di tahun ini. Nah, nanti kan transaksinya pada dividen yield-nya juga. Nanti itu yang sebenarnya kita lihat akan atraktif. Jadi kita bisa melihat komoditi itu juga masih akan bisa menjadi play buat tahun ini. Baik, komoditas masih menjadi pilihan yang terbaik untuk saat ini. Dan kita masih akan melanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Closing Market. Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Juan Octavianus, analis Mirae Asset Sekuritas. Bang Juan, nah kalau kita lihat tadi komoditas ini masih menjadi sektor yang menarik dengan berbagai sentimen yang ada. Selain itu juga mungkin kalau kita lihat yang berkaitan langsung dengan inflasi ini adalah perbankan, begitu. Bagaimana Anda melihat untuk sektor perbankan? Ya, kalau kita melihat perbankan ini masih cukup prospektif ya buat di 2022. Ya. Kita melihat tahun ini akan ada pertumbuhan dari segi loan ya. Nah, ini sebenarnya kita melihat yang akan menjadi salah satu driver buat perbankan-perbankan yang bisa meng-capture dari loan tersebut. Jadi memang kita mencari perbankan-perbankan yang punya liquidity yang cukup ample buat bisa monetize dari segi pertumbuhan loan tersebut. Nah, makanya kita melihat sebenarnya bank-bank buku besar ini bisa menjadi pilihan juga buat dari sisi pelaku pasar buat di tahun ini. Baik, apa yang menjadi rekomendasi Anda untuk harga yang ditutup pada akhir pekan ini dengan harga yang rendah kemudian masih bisa dicermati hingga akhir pekan, Bang Juan? Ya, kita melihat sebenarnya Bank BBNI dan juga BRI juga bisa menjadi pilihan ya. Dikarenakan sebenarnya kalau kita melihat dari harga dan juga sebenarnya dari prospek ke depan, ini masih cukup robust ya dari segi pertumbuhan ke depan. Baik, nah kita lihat dengan pengaruh normalisasi Bank Indonesia ini, bagaimana pengaruhnya pada likuiditas bank dari big caps? Apakah memang untuk bank ini selalu, apalagi dengan big caps, selalu menarik atau seperti apa? Ya, kita melihat memang dari sisi normalisasi tersebut ini ada potensi buat penurunan likuidasi. Cuman kalau kita melihat dan juga mempertimbangkan terutama buat big four banks ya, ini kita melihat tidak ada terlalu kendala signifikan terkait dengan operasional mereka. Jadi tadi yang seperti saya bilang bahwa likuidasi yang cukup itu nanti mereka bisa monetize dari pertumbuhan atau laju loan yang cukup tinggi buat di tahun ini. Jadi kita rasa mereka akan bisa sih buat bisa catch atau bisa monetize dari opportunity di tahun ini.
Baik, nah kita lihat bank digital yang memang pada tahun ini berkembang sangat pesat ya. Ada Bank Jago yang akhirnya juga meraih laba bersih yang cukup tinggi. Nah, bagaimana Anda melihat prospeknya? Ya, kalau kita melihat Alto memang kita melihat pertumbuhannya cukup signifikan ya. Memang dari segi investor sendiri juga terlihat dari euforia kenaikan harga sahamnya di beberapa bulan tahun terakhir. Namun kalau kita memang melihat dari bank digital, ini kita harus melihat dari segi prospek lebih ke jangka panjang ya, karena mereka kan menjanjikan atau berekspektasikan bahwa dari segi pertumbuhan kinerja ini nggak bakal terjadi dalam waktu yang sebentar. Jadi kita lihat untuk investor dengan time horizon yang panjang, ini akan lebih cocok buat dari bank-bank digital. Baik, karena juga untuk core dari bank digital juga berkaitan dengan telekomunikasi. Apakah hal yang sama juga bisa kita cermati untuk sektor telekomunikasi, Bang Juan? Telekomunikasi masih menarik ya buat di tahun ini kalau kita melihat buat dari persaingan terutama dari segi data yield ini kita rasa juga sudah mulai menurun sehingga mereka mempunyai margin yang akan jadi jauh lebih tinggi. Kalau kita sendiri masih mencari dengan latency yang cukup tinggi dengan dari segi telekomunikasi juga tercari dengan modal yang cukup baik. Kita rasa Telkom masih bisa kita jadikan acuan juga ya buat dari sektor tersebut. Baik, apakah kita sudah bisa memprediksi untuk pekan depan, mungkin untuk para trader yang jangka pendek pada akhir pekan ini melihat prospek untuk pekan depan, apa saja yang menarik, Bang? Untuk pekan depan kita bisa melihat sebenarnya dari sektor CPO ya. Kalau kita melihat peraturan baru pemerintah untuk menaikkan dari segi DMO, ini men-trigger dari kenaikan harga CPO global. Kita bisa melihat emiten-emiten yang tidak terlalu terdampak dari DMO tersebut, which is emiten-emiten yang mempunyai porsi domestik yang tinggi, contohnya dari sisi LSEG dan juga DSNG, itu kan mereka semua dari sales volume-nya lari kepada domestik. Jadi mereka nggak terdampak dari peraturan dan juga patokan harga DMO ya. Jadi kita lihat ini yang masih bisa menjadi upside buat investor. Lalu juga kalau kita melihat seiring dengan kenaikan harga energy prices, kita masih bisa melihat nih seperti contohnya dari ITMG yang sangat beneficiary dari kenaikan harga coal dan juga kita bisa Medco ya seperti itu kira-kira. Baik, bagaimana dengan saham AALI, Bang John? Apakah masih diproyeksikan membaik pada pekan depan? Ya, kita melihat AALI ini juga akan ada potensi untuk menguat ya di pekan depan. Ya. Ini kita melihat seiring dengan AALI mampu memonetisasi dari kenaikan harga CPO di global. Kita tahu bahwa AALI mempunyai lahan sawit terbesar ya, dia buat dibandingkan dengan peersnya. Ini yang sebenarnya dia bisa mendapatkan kuantiti di situ buat bisa monetasi dari harga CPO global. Jadi kita juga cukup positif sih. Namun memang harus diperhatikan bahwa sebenarnya AALI itu ada portion buat dari sisi ekspor, sehingga dia akan terkena dari segi patokan harga yang 9.300 itu ya. Jadi tapi kalau kita lihat untuk buat dari sisi kinerja itu akan berdampak minim sih. Jadi kita juga masih cukup positif buat dari AALI sendiri. Baik. Ya, pada dasarnya memang untuk komoditas masih sangat menarik saat ini dan juga hingga pekan depan. Bang Juan, terima kasih untuk informasi dan juga rekomendasinya pada sore hari ini. Ya, sama-sama.